Selamat datang di Tripit Basketball Podcast episode ke-109. Di episode ini kita memberikan selamat yang sebesar-besarnya kepada LeBron James. Kita memberikan selamat kepada salah satu pemain terbaik sepanjang masa NBA karena telah melewati Kareem Abdul-Jabbar sebagai pencetak poin terbanyak dalam sejarah. Ini pun juga milestone ini tentunya bakal kita jadiin bahasan bahwa kita akan ngebagi beberapa part LeBron ya dan keunikan-keunikan masing-masingnya di era-eranya gitu ya. Pertama ada era Cavaliers, ada era Miami Heat, ada juga era Cavaliers periode 2 dan era yang terakhir era Los Angeles Lakers. Nah ini gue yang pertama bakal ngebawain bareng Didit, yaitu kita bakal ngobrolin soal LeBron James di era Cleveland Cavaliers jilid pertama. Nah ini sebelum gue tanya ke Didit, gue mau bacain dulu sedikit statistiknya LeBron ketika dia ada di Cavaliers di 7 musim pertamanya ya. Ini hard carry banget. LeBron James waktu muda itu mencatat 27,8 poin per game, 7 assist per game, 7 rebound per game, dan 47,5 field goal percentage. Dan di playoff-nya juga, ini walaupun dia hanya 5 kali ya ke playoff gitu kan, tapi statistiknya menurut gue ini yang paling bagus. Di sini poin per gamenya dia ada di angka 29,3, assistnya ada di angka 7,3, reboundnya ada di angka 8,4, dan field goal percentage-nya ada di angka 45,9%. Nah ini menurut lu sendiri nih Didit, gimana keunikan LeBron James waktu pertama kali datang ke NBA? Keunikannya adalah kayak kereta, kayak Thomas the Train. Benar. LeBron itu sana sini ya, bulldozing sana sini ya. Iya, LeBron itu kalau lihat dari pas mulai itu dia tuh transition lover deh dia kayak mainannya ya. Besides passingnya sama layupnya sama shooting yang lagi dicari formula yang bagus dari dia. Kalau gue lihat dari kayak permainan LeBron yang di Cavs ini yang masih muda ini, dia adalah bener-bener freight train sih, bener-bener kayak attacking the ball through the paint in the transition gitu loh. Jadi suka banget finishing tough shots layup, terus tahu-tahu nanti dia dang ya, athletic banget kan, reverse apapun itulah, penting bikin deh kaki dia lompat-lompat mula. Biasalah umur masih muda kan, lagi nggak encok. lagi tidak encok ya. Iya, tapi karena kalau yang gue lihat ya di sini LeBron Cavs jilid pertama ini masih banyak lah ibaratnya kekurangan dalam gamenya, walaupun secara visi lengkap banget nih. Ini yang pertama banyak kayak kritikan juga, dia mid range jumpernya kurang gitu kan. Apalagi juga 3 pointnya yang udah pernah kita bahas juga di Tripit, itu melakukan 2 motion yang mana lebih berat dan persentasenya jadi lebih rendah juga gitu. Nah ini tapi kalau dari lu sendiri nih Dit, momen yang paling lu inget lah ketika LeBron James muda ini apa nih kira-kira? I think yang dia menarik itu adalah dia ini sih pas 2007 ya. Yang kayaknya yang paling orang inget sih yang mainstream ya. Yang game 5 lawan The Pistons itu yang kayak dia scoring 25 points gitu loh di overtime sama di mana sama di fourth quarter. I think itu kayak lebih ke mana ya? Lebih di mana itu. Ini introducing gitu loh, bukan welcoming party sih. Dia sudah welcoming party dari awalnya, kayak introducing bahwa ya I'm built for this gitu loh. Le take over ya ini ya, le take over ini. Le carry ini baru namanya le carry di situ tuh mulai tuh. Le carry lu kan le carry siapa? Ini banyak banget le carry-nya. Lu kan le carry Anthony Parker, wash up Shaq, wash up Ben Wallace, Bobby Gibson, Mo Williams, Anderson Varejao, Drew Gooden. Lagi Danny Green pernah di carry, Danny Green waktu masih muda. Iya. 2010, I think itu itu his biggest moment karena situ dia kayak cementing himself as a, menurut gue sebenarnya semenjak dia mulai masuk dan dia mulai jadi All-Star, I think he's the best player in the East sih. Hanya dia ketemunya great teams kayak Pistons, Celtics, jadi kayak dia tuh selalu mentok dengan orang-orang kayak gitu loh. Tim yang udah lebih lengkap dengan vets, dia tuh kayak ini individually dia pemain terbaik di East sih, udah dari dia pas jadi All-Star udah terusnya dia jadi LeBron to East whatever lah East lah dia kan.
Kalau dari gue ya, momen yang paling apa ya, ibaratnya mengena di halayak umum gitu adalah buzzer beaternya waktu melawan Orlando Magic Oh gitu. iya iya itu solid. Oh, itu juga Itu sih. itu apa ya? Mungkin kayak saya cemented himself gitu kan, bahwa itu kritikan, semua kritikan yang dia dapat gitu kan waktu di Cleveland semuanya kayak dipatahin dengan shoot 3 point itu gitu loh. Itu yang kayak Oh iya iya. ini Oh iya, orang I nih think he's beneran clutch ya. sadar gitu, sadar. Dia mungkin melihat media ya waktu itu karena masih muda gitu kan, nggak Iya. apa ya, nggak fokusnya mungkin masih kurang gitu, tapi dia bisa ngejawab kritikan dari fans gitu loh. Dan wah, itu gila banget sih menurut gue. Masih masih jadi salah satu apa ya, tembakan terbaik sih gitu. Sama apa kayak ada lagi di momen dia tuh pas di Cleveland yang muda tuh dia tuh ini ngeposterize tim Duncan sama Kevin Garnett. Itu Oh. menurut gue kayak orang tuh not talk about it karena apa ya? Mungkin momennya nggak apa ya? Nah the big deal lah itu kok not the big deal gitu. Tapi kayak itu kayak menurut gue udah kayak ngeposter veteran kayak too easy pas masih muda tuh kayak I think lebih ke gimana ya? Bahwa dia tuh is of course bukan nature sih kayak ini force yang harus lu reckon in the next years to come gitu loh. Dengan dia ngeposter dua orang Hall of Famer itu kayak wah ini sih dia orang apa ya dia bikin sebuah base bahwa ya gue akan di sini selama sebisa mungkin akhirnya kan terus kan dia mungkin pas dia di Miami dia jadi lebih mantap makanya di Cleveland dia kayak jadi bikin apa sih dasar-dasar semua gitu loh kayak orang bikin argumen mulai dia bikin dia yang dia muda dia malah udah ngebentuk tulisan sendiri bahwa dia ini ya gue ini adalah pemain all time great ya lu tinggal tunggu aja kapan lu bakal nge-consider gue jadi all time great gitu loh dan Benar, benar, base itu benar. udah pasti dari muda jadi kayak udah from the get go udah dia langsung apa ya ya langsung melesat kan langsung the Hmm. best player in the team tanpa without any reason gitu loh. Oh iya, sama satu lagi ya. Wah anjing, gila sih, banyak banyak banget juga LeBron momennya waktu muda ini. Dia Buzzer kan beater lawan menang GSW gold ya, sama ya sama Olimpik di Olimpik gitu ya. itu achievement ya maksudnya achievement yang kayak apa Iya, sih achievement di luar NBA-nya ya itu juga bagus kayak di consider terus dia kan juga back to back MVP di Cleveland juga kan since then benar, setelah di benar, benar. Miami dia nggak pernah dapet consideration MVP lagi kan terus DPOY aja kan diambil Gasol kan. iya, terus pas 2010 dia dan di pas dia back to back dia first team dua-duanya first team all defense juga deh setahu gue. Benar, 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 Dan benar. apa ya game yang orang rasakan orang chase dan block LeBron tuh kenal 2016 tapi kalau gue lihat dari dia apa Cavaliers tuh emang dia itu punya insting yang bagus buat apa sih. Emang dia itu adalah apa ya blok itu udah jadi senjata dia juga Signature move-nya sebenarnya. Ini signature move-nya. gua ada ingat juga gitu kan, ada ya baca tweet orang gitu bahwa LeBron ini mungkin jadi apa ya, satu mungkin dari satu dua orang gitu yang punya signature move dua gitu. Yang pertama secara offense, yang kedua secara defense gitu kan. Orang kan mungkin Yes. nggak banyak yang punya itu gitu. Mungkin ada fadeaway-nya MJ gitu kan. Mungkin ada step back-nya Harden ya. Tapi mungkin kayak LeBron chase down block. Terus juga ada apalagi ya, ya dulu waktu waktu yang masih muda ini kan dia bulldozing sana Tomahawk Dunk sini. itu dia juga Oh, kan. Tomahawk dunk Ya gitu kan kan. Tomahawk Dunk dia, Hammer itu kan dari Cleveland days from the dari dia muda kan. Jadi kayak dia Benar. udah punya banyak atribut yang kayak menurut gue itu adalah people tuh nggak believe kalau dia tuh kalau nggak lihat full season highlight dia kita nggak tahu sih kayak he's actually really that good gitu loh. Hanya Benar, emang benar, benar. dia is just the point bahwa dia ketemu tim-tim yang kebetulan lebih baik dari dia gitu loh. Dia udah best force of nature kan, gak ada yang bisa ngalahin dia kecuali paling Celtics lah. Celtics pas 2008 2010 Hmm. saya kan dia Hmm. sama Dwight Howard sih mentok di final wilayah timur kan sama Iya. Spurs. I think tim yang Iya. lebih kolektif itu aja yang ngalahin dia. Kalau Benar, tim yang benar. less kolektif itu dia rasa bisa ke final dalam ya mungkin 2 atau 3 kali lah. Ya nggak janji menang, at least dia tuh bisa hadir di situ. Tapi turns out cuma 2007 kan appearance in the finalnya dia kan. Pun dia kena sapu oleh Spurs kalau kayak Aldi suka Bersih, nyapu bersih. kan itu Bersih, bersih bersih bersih. ya. Hobinya Aldi itu bersih bersih. Iya, iya. Nah, ini sebelum kita beralih ke part kedua, villain LeBron,
Nah ini apa nih yang pengen lu sampein terhadap LeBron versi Cavaliers jilid pertama? LeBron ya ini sih lebih ke kayak apa? I think kalau kata gue dia adalah, kan orang bilang the king ya. Kalau minjem kata-kata Kurko dia tuh uncrowned king. Wah, kata-kata Kuroko. Kata Kuroko. Enggak. Kata-kata karakter lah di Kuroko. Dia LeBron itu adalah uncrowned king. Not yet the king yang orang-orang bilang. Itu ini menurut gue sih. Soon to be king ya, kalau mungkin lebih tepatnya gitu ya. Iya, soon to be king but have to be the villain, anjir. Oke. Iya, habis ini kan villain dia ya. Iya, nggak jadi. Selanjutnya di bagian kedua kita ada LeBron James di Miami Heat. Ini LeBron James versi musuh masyarakat nih. Ini versi yang benar-benar dibenci banyak orang karena keputusannya, the decision waktu dia memutuskan menggunakan talentnya ke South Beach gitu. Nah di sini juga villain LeBron ini ada mencatat statistik yang menurut banyak orang adalah masa peaknya. Nah ini regular seasonnya LeBron James mencetak 26,9 poin per game, 6,7 assist per game, 7,6 rebound per game, dan field goal percentage-nya ada di 54,3%. Nah di playoff ini juga ya lumayan juga gitu kan. Karena dia ada di angka 26,9 poin per game, 5,7 assist per game, 8,4 rebound per game, dan field goal percentage-nya ada di angka 50,3%. Nah ini gue langsung tanya ke Raitinus Laksana ya di sini. Karena kita melihat di sini ada backgroundnya juga. Ini gimana coach tentang, karena lu kan sebagai fans Miami juga, dan juga lu jadi saksinya lah, ibarat salah satu saksi yang melihat kehebatan villain LeBron ini nih. Menurut gue LeBron James di periode ini tuh satu-satunya masa dimana kalau lu bukan fans Miami atau brown seksual, lu nggak mungkin suka sama LeBron James. Dari lu mendukung dia lah, itu sangat nggak mungkin. Everyone hates LeBron in this era gitu. Di 4 musim span-nya ini nggak ada yang suka sama LeBron, nggak ada yang suka sama Miami, and he keeps delivering gitu. Dia tetap membuktikan, dan di fase ini menurut gue di mana LeBron James itu udah don't give a shit about everything gitu. Kalau sekarang kan dia peduli dengan masalah ini, masalah itu, tapi villain LeBron it's only about basketball. Gue sih merasanya seperti itu gitu. Dia bisa menjawab tantangan demi tantangan, dia bisa menjawab semua keraguan yang orang berikan kepada dia. Dia memenangkan championship pertamanya, bahkan game terbaiknya arguably datang di masa ini gitu, di Miami Heat. So I think this version of LeBron James mungkin bukan yang paling sempurna, mungkin bukan yang paling versatile, tapi ini masa dimana LeBron James seperti ada di puncak bola basket sih menurut gua gitu. Versi ini tuh bener-bener peaknya lah, di atasnya gitu. Mungkin you can argue with the stats, you can argue with the performance, tapi secara pemain ya, as a player, ini versi yang menyeramkan menurut gua. You don't wanna see him in the court, man. Unplayable ya istilahnya kalau di bola gitu kan. Kecuali untuk JJ Barea ya, atau Jason Terry. Tapi kalau untuk yang lain sih ini unplayable banget sih menurut gue. Benar. Di sini juga ada pesan dari Takin ya, punggawa kita juga, bahwa dia benci LeBron versi ini gitu sampai darah dagingnya gitu kan. Siapapun benci sampai darah daging pasti. Iya, itu Takin perwakilannya doang gitu kan ya. Ini juga ada chief kita apa Rio? Fuck baby LeBron gitu ya. Iya, gua mengerti rasanya 45 poin 15 rebound ya in game 5, game 6. Ya itu ya. Jadi soal LeBron lagi gitu kan, gue langsung nanya aja nih ke sport jurnalis yang satu ini gitu kan, yang sekarang ada bersama kita si Andra gitu. Ini pertama gue mau nanya keunikan LeBron era ini apa gitu kan, dan testimoni lu lah selama melihat LeBron versi Miami ini kayak gimana? Aduh, kalau tadi Chief bilang fuck Miami Bron kan, terus lu bilang gak ada orang-orang yang suka sama LeBron era villain ini. Tapi yang buat gue cinta sama basket tuh Miami LeBron anjing. Oh, ada juga lagi. Apa yang bikin unik buat gue? Secara statistik mungkin dia
adalah tahun-tahun dia lebih baik gitu. Points per game-nya mungkin lebih baik di Cleveland era pertama, terus mungkin di secara playmaking gue rasa Cavs era kedua itu lebih bagus sama Bener. Lakers yang sekarang. Tapi he did everything almost perfectly. Semua aspek di basket yang dia lakuin sama Miami Heat itu dia lakuin dengan kelas elit gitu. Cetak poin, oke, nggak ada yang ngeraguin. Terus linking up sama superstars lain kayak Dwayne Wade sama Chris Bosh. Pas pertama kali join ke Miami mungkin banyak yang ngomong kayak, oke, mungkin this is Dwayne Wade team. Tapi begitu LeBron masuk, dia masuk untuk ngubah timnya jadi timnya dia, dan dia make sure orang-orang di sekitarnya dia tetap bisa perform well gitu loh. Kayak si Dwayne Wade tetap jadi pieces pentingnya Miami Heat, Chris Bosh juga, terus nama-nama kayak Mario Chalmers, Norris Cole Baru mau gue mention. sempat Ya, dapat momen-momennya juga selama di Miami Heat di playoff. And I think that speaks a lot about Miami Heat LeBron James. Kalau ada notion yang bilang LeBron makes his teammate even better, kayak performance tim-timnya jadi bagus, gue rasa itu dimulai dari Miami Heat sih. Mungkin disempurnakan di Cavaliers sama Lakers di tahun-tahun ke depannya dia, tapi dia mulai bisa ngebawa teammates-nya yang dia sebenarnya belum bisa ngelakuin itu di Cleveland era pertama. Itu dia lakuin di Miami Heat sih. Benar-benar. Karena ini ada LeBron juga sempat ngasih tahu juga ya bahwa dia belajar banyak dari Pat Riley gitu kan. Yep. Soal kayak building mentality atau kayak building winning chemistry atau semacamnya gitu kan. Nah, tadi kalau menurut lu tadi itu testimoninya itu ya, Andra ya, berarti ya? Testimoni, benar. Oh iya. Nah, ini untuk gua balikin lagi soal ke Ray gitu kan. Kalau testimoni lu sendiri soal pilihan LeBron ini gimana nih? Kebetulan gue nonton NBA full tuh ketika introductionnya mereka bertiga tuh, Wade, Bosh, dan LeBron yang dia bilang not 1, not 2, not 3. Bahkan sampai sekarang dia nggak sampai apa yang dia janjiin gitu ya. Not 7. Dia nggak sampai gitu. Not even 5, not even 6 gitu. Tapi gue setuju kata Andra tadi, dia berhasil ya mengestablish diri dia sebagai team player di sini gitu. Lu nggak melihat LeBron yang mudah diatur di fase-fase dia lain gitu. Kayak di Cavs pertama he's still so young. Di Cavs kedua sepertinya Cavaliers itu adalah timnya dia gitu. Dia mengatur semuanya, bahkan istilah Lee GM ada di fase itu. Lakers ya kita tahu kayak gimana sampai sekarang. Tapi di fase ini dia lebih dia mengestablish diri dia sebagai team player, dan dia well coach juga gitu. Mudah diatur dan segala macam gitu. Gua rasa fase Miami adalah satu-satunya fase di mana dia punya pelatih yang bisa mengutilize hal paling besar dari LeBron adalah Coach Spo. Gue rasa pelatih-pelatih lain tidak bisa mengekstrak itu gitu. Spo berhasil memanfaatkan LeBron dengan baik. Kalau pelatih-pelatih lain kan di tim lainnya kan ini coach. Iya, dia pelatihnya gitu. Tapi kalau di sini walaupun Spoelstra baru, tapi dia berhasil mengeluarkan hal terbaik dari LeBron, yaitu adalah menjadi leader dari timnya gitu. Jadi gue rasa kenapa gue jadi falling love sama Miami Heat juga, karena waktu itu mereka punya tim yang kohesif gitu. Mereka sempat menang berturut-turut lumayan banyak, kalau gue rasa 29 games in a row sampai mereka akhirnya finish 66 kali gitu. Terus menang dan juara. Ya di fase ini kita melihat LeBron yang sangat mungkin his pick lah dari segala tim dan segala macam. Mungkin again secara numbers dan kemampuan lainnya mungkin lu bisa ngomong di fase-fase lain ya. Cuman di saat inilah LeBron udah mulai ya memperbaiki nama baiknya dan menasbihkan dirinya berada di jajaran the greatest of all time sih. Tadi si Ray bilang Miami Heat tim yang paling kohesif gitu. Kalau ngelihat di luar lapangan juga menurut gue kayak gitu. Kayak ini receh sih, tapi ya video Harlem Shake yang paling gue ingat di NBA itu ya
2013 Miami Heat gitu loh di locker Di room. locker room ya. Itu gue paling inget banget Harlem Shake. Itu sampai locker roomnya tuh ikonik banget tuh. Locker roomnya tuh ikonik gara-gara video itu. Iya anjir, makanya orang-orang inget tuh pasti. Lu kalau ngomong pasti inget. Zain nih ketawa-ketawa inget nih pasti videonya. Tahu dia. Yang dia jadi raja tuh pakai mahkota. Iya. Ada ayam di belakang lewat kan. All time. Terus kayak tadi Ray juga bilang soal numbers itu sempurna mungkin di fase-fase berikutnya atau gimana. Soalnya gini, kalau di Miami Heat dia skill-nya dia paling keluar, tapi at the same time workload-nya dia tuh juga dia udah bisa ngebagi. Karena ada superstar lain. Ada superstar lain. Kalau di fase-fase lain kelihatan, kecuali mungkin di Lakers awal-awal dia di Lakers ya, tapi kayak di Cavaliers yang kedua, terus Cavaliers yang pertama, dia the lone superstar gitu loh. Dia yang harus bikin poin banyak, dia yang harus bikin assist juga. Jadi banyak di antara kayak gitu tuh yang kayak istilahnya stat padding kali ya, tapi in terms of carrying the team gitu loh. Soalnya, tapi kalau di Heat skillnya keluar, numbersnya nggak begitu tinggi, tapi kelihatan kalau dia bisa bagi workloadnya dengan superstar yang lain. Nah, kita beralih ke part ketiga, ya ini adalah masa LeBron James di Cleveland Cavaliers jilid kedua nih. Ini jujur kalau dari gue pribadi ini adalah salah satu favorit gue gitu. Mungkin tadi Ray udah bilang bahwa LeBron di Miami adalah picknya gitu. Cuma menurut gue kesempurnaan LeBron ada di masa ini gitu kan. Dia beneran bisa ngelakuin literally everything gitu. Dia udah dari ngebully Toronto Raptors gitu kan. Sampai dia doing the impossible gitu, comeback 3-1 walaupun kalah juga ya musim pertama jadi sama Golden State terus sama Kevin Durant juga gitu. Tapi menurut gue LeBron yang ini apalagi spesifik di musim 2017-2018 itu adalah LeBron favorit gue gitu kan. Nah ini kalau boleh gue bacain statistiknya dulu sebelum gue alihin ke Aldi. LeBron James di masa Cleveland Cavaliers jilid kedua ini mencetak kerataan 26,1 poin per game, 8,0 assist per game, 7,7 rebound per game, dan field goal percentage-nya ada di angka 52,6%. Nah ini juga di playoff, ini di playoff ini. Poin per gamenya ada di angka 30,8. Assistnya ada di angka 8,2. Total rebound per gamenya ada di angka 9,8 dan field goal percentage-nya ada di angka 50,6%. Ini menurut gue ini nih yang performer banget, playoff performer dan beneran di puncak karirnya walaupun sayang ada J.R. Smith di timnya gitu kan. Nah, itu dia inget-inget bener itu. Main golf sekarang dia main golf. Nah makanya ini kalau dari lu sendiri nih dia. Menurut lu keunikan LeBron di sini menurut lu ini apa nih? Wah gue ngomong menurut lu 2 kali ya gak apa-apa. Oke gak apa-apa. Jadi gue masuk ke room ini sebenarnya kan di tengah jalan ya. Tapi iya, di tengah persidangan kan ini kan Anda? Persidangan, lagi di persidangan. Nah intinya adalah dari periode Cleveland itu adalah LeBron yang sangat muda, masih mentah, tapi benar-benar dipaksa jadi tulang punggung Cleveland Cavaliers di periode pertama kan? Kemudian memang setiap perpindahan LeBron itu punya 2 sisi kesan, ada kesan positif sama kesan negatif. Mungkin gue agak flashback dulu ya, ketika dia pindah ke Miami Heat itu memang lebih banyak negatifnya. Tadi udah disebutin panjang lebar ya tadi sama Ray sama Andra. Tapi sisi positifnya adalah LeBron itu sebenarnya terselamatkan dari kemungkinan cedera. Karena kalau misalkan dia terus-terusan di Cleveland Cavaliers terlepas dari gua waktu itu belum mengerti uang-uangan kontrak-kontrak gitu ya. Kalau misalkan kita asumsi LeBron tetap ada di Cleveland Cavaliers, kita nggak akan bisa melihat LeBron loh sekarang. Itu dia bisa cedera. Nah, begitu dia pindah ke Cleveland periode kedua, bukan pemilu ini ya. Apa itu namanya? Ini lebih banyak sisi positifnya. Karena gua masih ingat di waktu dia bilang kapan itu dia punya janji bahwa gue pengen bawa trofi NBA ke Cleveland biar gimana pun ini adalah kota yang membesarkan gue gitu loh.
Dia sudah pernah membawa kota ini ke final 2007 walaupun disapu sama San Antonio Spurs. Itu gue masih SD nonton itu. Masih udah kayak dari kecil kan gue berarti kan. Iya. Ada ketahuan tuanya kalau gitu. Iya, lanjut. Dan juga gue setuju. Memang sebenarnya kalau orang bilang peak-nya si LeBron itu ada di Miami, gue bilang ada di sini. Di 2016 terutama. Peak-nya LeBron di Heat itu hanya secara fisikal. Tadi Ray udah gue dengerin, dia adalah Ray atau sama Andra juga udah bilang bahwa ini adalah di Miami Heat, LeBron adalah LeBron yang bisa diatur, yang bisa nurut. Tapi kalau di Miami Heat, waktu di Cleveland Cavaliers periode kedua, ini adalah LeBron yang sudah matang secara leadership. Betul. Karena biar gimana pun, ini sama kayak The GOAT di olahraga sebelah. Kalau tim Ronaldo kan? Ini siapa namanya Boas. Oh, Boas salah. Iya, gimana? Kalau Cleveland Cavaliers ini juara, maka yang akan dipuji satu tim. Tapi kalau dia yang kalah, cuma dia yang bakal dihajar. Betul. Gitu. Oke. Makanya dia bisa udah ngelihat Kyrie Irving yang waktu sejak 2014 atau 2013 di Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers peninggal LeBron James di Miami kan benar-benar tim gurem ya. Bawahnya papan bawah. Begitu LeBron pindah ke Cleveland Cavaliers, orang pada saat itu bilang dia ini udah habis. Tapi ternyata dia masih punya magis, masih punya kemampuan, itu leadershipnya udah jauh lebih matang. Nah, dia udah melihat Kyrie, dia udah melihat Kevin Love, ya kan? Dan ya 2015 kembali kalah lawan tim kemarin sore Golden State Warrior. 2016 benar-benar waktu itu udah kalah sebelum bertanding loh waktu final. Tapi ternyata dengan segenap mental yang luar biasa mereka bisa comeback dari 3-1 di final. Itu adalah pencapaian LeBron terbaik itu sebenarnya di 2016 sepanjang karirnya gitu. Gua pun juga setuju. Ini mengingatkan sebuah tweet ya yang bahwa dia bilang bahwa tweet itu LeBron is 30 gitu. This fuckery won't go any longer gitu kan. Gue ngomong itu tadi. Benar. Ternyata masih lanjut. Masih lanjut 8 tahun kemudian. Oke. Nah ini kalau dari Ray sendiri menurut lu yang lu rasa spesial dari LeBron Cavaliers periode kedua nih apa nih? He's bullying Eastern Conference, bro. Iya betul. Bullying Eastern Conference di sini. By himself gitu ya. With all due respect kepada rekan syutingnya yang lain ya. Tapi benar. Dia ngelakuin ketika balik ke Cavaliers pertama kali, orang memang expect dia sampai final gitu. Tapi mereka ke final itu gampang banget. That's why orang ngomong East is weak. East ini LeBron terlalu muda dan lain-lain karena gampang itu LeBron melewati hantaman-hantaman tim-tim di timur gitu. Indiana Pacers, Atlanta Hawks yang menang 60 game dibantai 4-0 sama LeBron, Celtics beberapa kali, Hornets dan segala macam. Jadi it's easy, apalagi kita belum ngomongin Toronto Raptors gitu ya. Jadi get me started Raptors itu sih itu katrok parah itu banget gitu. Ya memorable itu sih. Gue berpikir di saat ini di mana orang mulai cari-cari alasan kemenangan LeBron gitu itu diskreditkan gitu. Kemenangan dan usaha LeBron tuh di Cavaliers ini dengan mudah diskreditkan orang gitu. Karena terlalu mudah di East, dia dapat co-star yang muda dan lain-lain gitu. Toh di final gak menang. Banyak alasan atau hate unnecessary yang LeBron dapatkan di fase ini gitu. Padahal dia udah mengestablish diri dia gitu kan sebagai one of if not the greatest of all time tahun 2016, tapi orang tetap mencari kesalahan di terus fase sama lah kayak Ronaldo gitu kan. Iya, sebelum karap. Ronaldo kuateh kan maksud lo ini biar ini kita kagak diserang nih masalahnya Ronaldo Nazario mau gitu kan bisa. Back again menurut gue kenapa mungkin bagi gue ini versi LeBron paling ya mungkin secara athleticism tadi mungkin Miami ya, tapi as a whole package ya LeBron seluruhnya ini dia yang paling komplit sih. Ini kesempurnaan LeBron tuh di sini. LeBron tuh di sini. 2015 sampai 18 ini benar-benar titik tertingginya ya LeBron dari segi apapun, mental winning culture, angka, accolades
segalanya menurut gue ini yang paling sempurna sih. Despite dia tidak di well coach dan tidak mendapatkan mungkin co-star yang dia inginkan ya di masa-masa terdahulunya kan dia selalu dapat, di sini dia cuma dapat Rodney Hood gitu kan. Jadi ya menurut gue ini dia paling sempurna lah, gue bisa bilang. Benar, karena gue sendiri ada satu fakta yang gue inget banget waktu ngikutin musim 2017-2018 adalah LeBron musim itu nyetak game tying sama game winning shot terbanyak sepanjang karirnya, dan juga kayak ngelewatin rekor most clutch point clutch shot in playoff 4 kali. Iya, in playoff gitu kan, ngalahin Michael Jordan, ngalahin Kobe Bryant juga gitu. Itu yang menurut gue kan banyak ya tadi kritik yang bilang bahwa dia tuh nggak mau dia selalu doing the right play gitu kan. Tapi di Cavaliers jilid 2 gitu, di season 17-18 juga dia willing to take the shot gitu, dan masuk. Wah, tapi orang masih juga cari kesalahan dia gitu. I don't understand gitu. Itu mudah, itu nggak ada penjagaan dan segala macam. Man, that's the tough. Game winning sama Raptors di playoff itu menurut gue nggak ada mudah-mudahnya tuh, fadeaway, bank shot, 2 point running gitu kan. Bener-bener, bahkan ketika 2018 lawan Celtics ya, itu kan sebelum mereka sempat ketinggalan 2-0 Cavaliers dan LeBron, itu nggak ada satupun tim yang bisa ngebalikin 2-0 selama sejarah Celtics gitu. LeBron yang pertama, dan orang di national television di program manapun bilang this is over, tapi dia melakukan hal itu lagi. Itu yang terjadi di Cavaliers jilid 2. Itu sih yang jagonya dari LeBron James ya. Sebelum kita beralih ke part selanjutnya, ini dari Aldi ada yang pengen lu tambahin nggak sebagai penutup part ini? Mungkin orang akan membandingkan, pas opini gue ya, akan membandingkan sama Kevin Durant, karena ini kasusnya mirip. Di OKC dia nggak pernah menang, kemudian dipindah ke Golden State Warrior gitu kan. Dan di Golden State Warrior dia mendapatkan gelar NBA pertamanya dia gitu. Cuma gue masih meyakini ya Kevin Durant bukan pemain yang punya leadership seperti yang gue pernah bilang di episode sebelumnya. Karena kalau lu udah punya leadership, lu mau pindah ke tim manapun lu bisa juara. LeBron membuktikan di situ. Yang terakhir dan yang di masa sekarang ya, ini akan dipandu oleh Amar dan juga Takin. Ini kita bakal ngobrolin LeBron James di masa sekarang waktu berseragam Angeles Lakers. Nah, menurut lu nih Mar, keunikan dari LeBron James versi Los Angeles Lakers ini apa? Kayaknya gue udah pernah bilang berapa kali di podcast ini, kalau ketika atlet udah beneran jago, the game kinda slows down for him or her gitu ya. Dia jadi kayak seakan-akan permainan yang ada di depan dia tuh jadi lebih lambat. Dan gue rasa LeBron James tuh udah pada tahap dimana nggak cuman sekadar lambat, tapi dia udah bener-bener bisa ngebaca semuanya. Kayaknya kalau versi mulai melambatnya mungkin udah dibahas di segmen Miami Heat, mungkin that is his peak kalau menurut gua. Tapi di sini kita bisa lihat kematangan, kita bisa lihat kedewasaan. Masih ada beberapa aspek fisik di dalam permainan LeBron, tapi dari sekilas kasat mata yang gue lihat lebih banyak facilitating, kemudian lebih sering juga ambil 3 point. Mungkin bisa dicek di statistiknya, pasti lebih sering daripada zaman dia di Cleveland yang pertama. Dia juga jadi komplement yang baik buat Anthony Davis di juaranya yang juara di season bubble tuh 2021 atau 2020 ya. Nah, di situ sebenarnya kalau misalnya kita mau berargumen, ini bintang utamanya Anthony Davis, di mana ya di musim itu dia benar-benar main hampir jadi MVP candidate. Cuman itu semua kan gak lepas dari gimana caranya LeBron make the best out of Anthony Davis gitu. Ini mungkin sebelum handover ke Takin, ada satu diskusi yang menarik di grup di Amateurs kemarin itu dibahas, LeBron itu sebenarnya mendefinisikan apa sih di dalam satu tim basket. Kan ada istilah floor, ada istilah ceiling. Satu hal yang
waktu itu di diskusi itu jadi konsensus adalah LeBron James itu adalah floor dari sebuah tim basket. Jadi sejelek-jeleknya tim basket adalah sejelek-jeleknya kalau LeBron bermain. Kalau LeBron mainnya udah bagus, kalau LeBron mainnya udah oke, otomatis yang lain ikutan bagus. Otomatis 4 pemain lainnya yang ada di lapangan pasti ikutan bagus. And that what makes LeBron James really special, and I think he is the GOAT of my generation. Gitu. Sebelum gue alihin ke Takin, ini gue mau bacain dulu sedikit tentang statistik LeBron selama berseragam Los Angeles Lakers. Yang pertama, dia nyetak kerataan 27,5 poin per game, 8,1 assist per game, 8,1 rebound per game, dan field goal percentage-nya ada di angka 50,9. Dan seperti yang kita tahu, karena LeBron James ini juga playoff performer, dia ada di angka 26,7 poin per game, 8, assist per game, 10 rebound per game, dan field goal percentage-nya di playoff adalah 54%. Nah ini kalau dari lu sendiri sekali doang. Dua Pak, dua. Makanya ini kalau menurut lu sendiri apakah gue boleh langsung nanyain aja bahwa kelemahannya nih LeBron James di masa Los Angeles Lakers nih apa nih? Faktor U ya, ya. Iya. Faktor U-nya udah mulai kelihatan. Dia jadi yang biasanya hampir fit di setiap seasonnya gitu. Jadi lebih banyak cedera kan. Beberapa musim ini mulai dari groin injury sampai akhir-akhir ini pun masih sering nggak full mainnya kan. Nah, itu salah satu faktor U. Faktor lainnya ya LeBron lebih ini aja. Main kalau ketika defense dia lebih banyak istirahat gitu. Dia benar. Saya di defense udah ada beberapa highlight yang LeBron yang kayak bengong-bengong aja sama tinggal jogging aja ketika defense gitu. Yang lain udah lari-lari, dia jogging. Ya, dan yang sekarang kelihatan ya mungkin dari musim kedua setelah mereka juara gitu, musim setelah juara, bahwa LeBron James itu udah tidak bisa hitungannya untuk ngegendong tim lagi nih di punggungnya dia gitu kan. Karena emang faktor U tadi gitu kan. Iya, mau ngulangin Cleveland PES 2 itu kayaknya udah nggak bisa lagi. Nggak bisa. Dia butuh orang, butuh kayak tipikal orang kayak Anthony Davis yang sebenarnya juga nggak reliable amat karena faktor cedera juga kan. Benar. Ini nambahin dikit tadi abis ngecek statistiknya dibantu sama our stats guy di belakang layar. Untuk percentage 3 poinnya LeBron di Cleveland itu 33%, di Miami 37%, di Lakers 34%. Jadi memang balik lagi peaknya ada di Miami, tapi di Lakers ini salah satu caranya dia adjusting faktor U tadi yang udah dijelasin dengan baik sama Takin adalah in terms of him taking more threes juga gitu. Gimana caranya dia memanfaatkan kesempatan-kesempatan di corner apa di top of the key di mana udahlah it's LeBron anyway, it's not Steph Curry or anything. Dia ambil tembakan lumayan oke sih ini percentage-nya. Benar. Dan ada juga kayak Kirk Goldsberry ya. Siapa sih namanya kok gue lupa? Goldsberry. Nah ya itu dia barusan ngepost gitu kan beberapa jam yang lalu kayaknya itu bahwa perubahan permainan LeBron James gitu dari masa dia dulu sampai masa dia sekarang, yang mana ya tadi yang seperti yang dijelasin Amar, nanti adalah diagramnya di sini gitu. Gimana Gin? Sama juga dia kan udah punya signature shot kalau nyebuat trik kan, yang dia diam dulu kayak mau ngepas baru ngeset gitu. Lo FU3. Lo FU3 itu kan nggak boleh. Itu kan pengembangan terbarunya dia kan. Signature sekarang, shotnya ketika mulai di Lakers gitu mulai mengembangkan punya signature shot sendiri. Benar. Karena memang tiap backnya LeBron James ini terlalu deep kayaknya, kayak kantong ajaib sebenarnya ya. Lu mau apa dia punya, Karena base awalnya juga udah all around. Benar banget. Nah ini sebagai penutup kita juga gitu kan buat teman-teman, gue mau nanya versi terbaik LeBron James menurut kalian itu ada yang di mana nih? Apakah di Cavaliers atau Cavaliers jilid pertama, Miami Heat, Cavaliers jilid kedua, atau sekarang nih Los Angeles Lakers? Tapi gue mau terakhir dulu satu kata nih buat
dari kalian berdua buat LeBron James mencapai milestone ini nih, melewati Kareem Abdul-Jabbar sebagai top scorer di NBA? The King. Oh, Amar? Gua mau coba jawab dulu yang tadi, yang pertama atau yang 4 versi. So I have this love-hate relationship with Miami LeBron. Di satu sisi gue ngelihat dia sebagai pengkhianat NBA paling besar semenjak The Decision. Terus berapa kali juga bikin sulit tim gue di NBA Finals yang harusnya kayak bisa menang berapa kali tuh di 2010-an. Bisa sampai ke finals. But at the same time, he was a unicorn. He was an athlete beyond belief. He was everything I would say Michael Jordan and Kobe Bryant would ever dream of. Michael Jordan and Kobe Bryant are complete. I tell you what. But they lack the apa ya gue bilangnya, the playmaking aspect. Terus udah gitu di Miami juga defense-nya LeBron juga it was really something else gitu. Mungkin kita bisa argue kalau Michael Jordan pernah menang DPOY or whatever, tapi in terms of cerebral playmaking sense itu gokil dan dilengkapi dengan kemampuan fisik yang luar biasa di era Miami. So my favorite is Miami Bron kalau in terms of him being a player. Satu kata untuk LeBron James, kalau orang bilangnya king, mungkin ada yang bilang GOAT, gue bilangnya complete. Komplit, oke. Ini menarik banget nih, karena sebagai penutup juga gue ada mau nambahin sedikit bahwa gue nonton videonya Jimmy High Roller ya. Dia bilang bahwa perdebatan antara Michael Jordan dan LeBron James ada di perumpamaannya begini nih, ibarat kayak ada lampu yang terang banget gitu kan, tapi dia menyinari dalam waktu yang biasa aja gitu, nggak terbilang sebentar tapi ya nggak lama juga. Tapi ada juga nih lampu yang nggak kalah terang, tapi dia bisa menyinari jauh lebih lama dari lampu-lampu biasa yang lain bahkan gitu kan. And this is it kayak gitu. Karena LeBron James ini menurut gue setuju sama Amar, adalah paket komplit gitu. Walaupun mungkin ada beberapa aspek yang dia tidak bisa disamakan dengan yang lain karena dia sendiri adalah him. He is him. Ya. Itu aja dari kita, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.